Halo guys, Nimo di sini. Dan kali ini gua bakalan bawain alur cerita dari anime Historia One and Sword Season 2 episode 7. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan Sera yang mempertanyakan perihal ada tidaknya keberatan dari pihak Akademi Atas maupun Magia Vende terhadap keputusan tersebut. Baginya, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah karena satu-satunya regulasi mutlak di dalam menara adalah pembuktian atas kelayakan diri. Zeof menanggapi dengan tenang bahwa perkara tersebut tidak menjadi kendala bagi pihak mereka. Ia berpendapat bahwa seluruh anggota Magia Vende mampu meraih posisi tersebut melebihi siapapun karena senantiasa membuktikan kompetensi serta kelayakan diri secara konsisten. Mendengar pernyataan itu, seorang staf tampak sangat lega dan menyatakan rasa terima kasih. Sementara Elvaria hanya tertawa kecil mengamati perkembangan situasi tersebut. Salah seorang Magia Vende yang menduduki singgasana menyatakan bahwa sandiwara ini telah berakhir. Seluruh anggota mulai bangkit dan beranjak meninggalkan ruangan. Melalui lambaian tangan dan langkah kaki yang tegap, para penyihir tingkat tinggi tersebut menghilang di balik pintu besar yang tertutup dengan dentuman keras, yang menandai selesainya pertemuan tersebut. Berbagai anjungan besar di dalam ruangan tersebut mulai bergerak, menjauh dan terbang kembali menuju titik asalnya. Will berdiri seorang diri di tengah aula yang luas, sementara rekan-rekannya yang lain tampak sangat terguncang. Julius hanya mampu menggumamkan ketidakpercayaan. Melihat seluruh rangkaian peristiwa berakhir demikian, sedangkan yang lainnya hanya dapat mendesah pasrah memikul beban pikiran masing-masing. Elvaria mengamati Will dari kejauhan dengan tatapan penuh kecemasan seraya, memanggil namanya dengan suara pelan. Di sisi lain, penyihir berkacamata menganggap bahwa pertemuan tersebut hanyalah sebuah pemborosan waktu yang tidak berguna. Ia merasa tidak ada alasan untuk menetap lebih lama dan hanya bisa menahan kekesalan. Di dalam hati sembari melangkah pergi meninggalkan lokasi tersebut. Will yang masih berada di lantai aula terlihat sangat lesu. Ignis yang berada di dekatnya segera berteriak akibat keterkejutan dan rasa tidak percaya yang mendalam. Ia merasa sangat tertekan karena harus menghadapi ujian yang tidak masuk akal dalam kurun waktu 1 minggu saja. Ignis benar-benar terguncang memikirkan beban berat yang harus kita pikul dalam periode yang sangat singkat tersebut. Secara tiba-tiba, Will merebahkan tubuhnya dalam posisi telentang di lantai sembari menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ignis yang diliputi kebingungan segera mempertanyakan apakah Will sedang menangis karena dirundung keputusasaan. Meskipun sempat terdengar suara isakan yang ganjil, Will segera menyangkal hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak sedang menangis, melainkan merasa bahwa situasi saat ini sungguh terasa sangat jenaka. Ketidakpahaman Ignis meningkat, sehingga ia mempertanyakan unsur komedi dalam situasi sesulit ini. Will membenarkan hal tersebut dan mulai tenggelam dalam perenungan. Ia merasa bahwa setiap kali meyakini sesuatu telah berada dalam kendalinya, ia selalu dipaksa untuk tersungkur kembali. Seluruh penderitaan serta segala kesulitan yang ia hadapi seolah datang silih berganti tanpa henti. Akhirnya, mereka berdua terdiam dalam kesunyian di tengah aula tersebut. Will tetap berbaring menatap langit-langit, sementara Ignis hanya duduk membisu di sampingnya, sembari meresapi perkataan Will yang terasa sangat mendalam namun menyakitkan. Seraya mengepalkan tinju dengan kuat di atas lantai, Will mengenang kembali segala keraguan khalayak terhadap dirinya, perihal eksistensinya yang tidak memiliki warna sihir serta anggapan bahwa sihir merupakan segalanya. Ia teringat akan janji untuk menjadi pedang yang mampu memberikan harapan di dalam dunia tongkat sihir ini. Ia menyadari bahwa individu yang tidak mampu mengubah dirinya sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah maju. Secara tiba-tiba, Will memekikkan kesiapannya dengan suara yang sangat lantang, hingga mengakibatkan Ignis dan Kiki yang di lokasi tersebut terperanjat. Dengan semangat yang berkobar, Will mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Ia berseru dengan penuh keyakinan bahwa ia pasti mampu menghadapinya. Tidak peduli berapa kali pun ia harus terjatuh dan mencoba kembali. Tekadnya telah bulat untuk membuktikan kemampuannya pada festival mendatang. Zeo pun melangkah dengan tenang menyusuri koridor luas yang dihiasi pilar-pilar Mega. Didampingi oleh Guilford, ajudannya dari faksi Petir, keheningan di lokasi tersebut bertahan hingga Guilford mulai berbicara dan mengungkapkan keterkejutan besar yang ia rasakan terhadap suatu perkara. Zeo merespons pernyataan tersebut secara santai, lalu balik mempertanyakan faktor spesifik yang memicu rasa terkejut Guilford. Guilford menjelaskan bahwa keheranan tersebut muncul karena Zeo tampak tidak memiliki minat sedikit pun untuk memberikan berkah kepada Will Serholt. Sejauh ini Guilford berasumsi bahwa Zeo merupakan sosok yang akan menyukai individu dengan karakteristik sebagaimana yang dimiliki oleh Will. Menanggapi penilaian sang ajudan, Zeo hanya mengeluarkan dengusan singkat sebagai bentuk remehan terhadap asumsi tersebut. Secara tiba-tiba, Zeo mencengkeram kepala Guilford,
menggunakan tangannya yang besar dan menghujatnya. Bodoh karena Guilford dianggap belum memahami pola pikir tuannya. Guilford hanya mampu terdiam dalam keringat dingin ketika kepalanya berada dalam kendali fisik. Zeo secara semena-mena, sembari tetap berdiri tegak di koridor yang megah tersebut, Zeo mengutarakan pemikiran sejatinya. Menurut pandangannya, individu yang bersedia berjuang serta merangkak naik dari titik terendah merupakan subjek yang sangat menarik untuk diamati. Seraya menunjukkan seringai lebar yang memperlihatkan deretan giginya yang tajam, Zeo menegaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam bangkit dari keterpurukan merupakan bukti otentik bahwa mereka memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Suasana beralih setelah seluruh rangkaian peristiwa berakhir, memperlihatkan kondisi di dalam menara, tepatnya pada ruang sementara strata pertama. Di lokasi tersebut, Will tengah berkonsentrasi melakukan analisis terhadap fenomena sihir yang dialaminya. Ia merenungkan bahwa ketidakmampuan untuk menguasai sihir elemen seperti api, angin, atau tanah bukan berarti ia sama sekali tidak dapat memanipulasi sihir, sebab keberadaan Whis merupakan bukti nyata akan kemampuannya. Will beranggapan bahwa apabila ia berhasil menganalisis fenomena tersebut dan menemukan metode penerapannya, maka salah satu faksi di menara kemungkinan akan memberikan pengakuan resmi kepadanya. Saat ia sedang fokus belajar, 2 orang murid datang menghampiri untuk mengajak Will membentuk sebuah kelompok dan berlatih di dalam penjara bawah tanah untuk sementara waktu. Will sempat terkejut dan hendak memberikan respons. Namun secara tiba-tiba pintu ruangan didobrak dengan sangat keras. Sosok yang hadir tersebut ternyata adalah Julius. Melalui tutur kata yang kasar, Julius segera memotong pembicaraan dan menegaskan bahwa Will tidak dapat bergabung dengan murid lain karena ia harus menjalani latihan bersama Julius. Will merasa sangat terkejut sekaligus bingung mengenai kapan Julius menyusun rencana tersebut secara sepihak. Julius menekankan bahwa Will tidak memiliki waktu luang untuk berinteraksi dengan orang asing di dalam penjara bawah tanah karena terdapat agenda yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan. Julius memberikan penekanan bahwa prioritas yang harus dilakukan Will saat ini adalah menemukan metode untuk mengendalikan Whis. Ia turut mengeklaim bahwa hanya dirinya satu-satunya individu yang mampu membantu Will dalam merealisasikan hal tersebut. Mendengar gagasan mengenai pengendalian Whis, Will mulai merasa tertarik dan mempertimbangkan usulan itu. Will kemudian mempertanyakan alasan Julius bersedia membantu dirinya. Dengan ekspresi yang tampak tulus, Julius menyatakan bahwa mereka telah melewati berbagai peristiwa bersama. Ia menatap Will seraya menegaskan bahwa dirinya menganggap Will bukan sekadar anggota kelompok, melainkan sebagai seorang teman. Pernyataan Julius tersebut berhasil menggugah emosi Will hingga matanya berkaca-kaca. Will segera menyampaikan rasa terima kasih dan merasa sangat bersyukur atas kemurahan hati Julius. Akan tetapi, di balik senyumnya, Julius tengah tertawa dengan penuh kelicikan di dalam batinnya. Ia beranggapan bahwa Will merupakan sosok yang sangat mudah untuk dimanipulasi. Menurut pandangan Julius, individu tidak berbakat tersebut pasti telah kehilangan akal sehat jika meyakini terdapat pihak yang bersedia membantu tanpa motif tertentu. Tujuan utama Julius adalah menjadikan Will sebagai instrumen ideal guna menjamin masa depannya di menara. Ia berencana meraih impresi positif di hadapan penyihir agung Elvaria melalui tindakan membantu teman masa kecilnya yang dianggap ceroboh tersebut. Melalui strategi ini, reputasinya akan tetap terjaga sehingga ia optimis dapat diterima ke dalam faksi S. Julius memiliki intensi penuh untuk mengeksploitasi Will secara total demi kepentingannya. Kembali pada realitas, Julius segera menginstruksikan Will untuk berhenti membuang waktu dan lekas memulai pekerjaan. Will, yang telah terpengaruh oleh persuasi Julius, seketika menunjukkan antusiasme dan menyuarakan persetujuannya dengan lantang. Keduanya kemudian bertolak menuju dataran kesunyian yang terletak di sisi timur strata pertama. Setibanya di lokasi tersebut, Will telah menyiagakan pedangnya, selaras dengan instruksi yang diberikan oleh Julius. Julius memerintahkan Will untuk tetap mempertahankan posisi tersebut, sembari memastikan energi sihir tetap terikat pada pedangnya. Selanjutnya, Julius merapal mantra Glasswise, primat guna memanggil entitas pelindung berupa burung es yang bernama Freud Gardinas. Sekelompok burung es muncul di sekitar posisi mereka. Julius menjelaskan bahwa entitas tersebut merupakan pelindung tingkat rendah, namun ia telah menyuntikkan energi sihir yang cukup untuk memanggil mereka agar mampu menahan kerusakan dari sumber yang lemah dengan elemen sejenis. Tugas yang diberikan oleh Julius mengharuskan Will melawan kawanan burung tersebut tanpa menghancurkannya, sembari terus mempertahankan aliran sihir yang menyelimuti pedangnya. Will mulanya merasa bingung mengenai alasan dibalik instruksi yang sedemikian rumit tersebut. Namun Julius menegaskan bahwa tujuannya adalah agar Will dapat mempelajari cara mengaktifasi Whis secara mandiri. Daripada membuang waktu untuk mendalami sihir dasar yang gagal dikuasai Will selama 6 tahun masa pendidikan di akademi, Julius menganggap akan jauh lebih
konstruktif apabila Will memfokuskan diri pada penguasaan kekuatan unik yang telah ia miliki saat ini. Will mulai mempertimbangkan bahwa penjelasan Julius cukup logis, kendati dirinya masih diliputi kebingungan mengenai metode pengaktifan wish secara mandiri. Selama ini, keterbatasan dalam penggunaan mantra menyebabkan Will senantiasa bergantung pada sumber sihir eksternal demi memanifestasikan pedangnya. Upaya mengaktifkan wish menggunakan kekuatan sihir pribadi tampak mustahil bagi seorang pemula dalam posisinya. Menyadari keraguan Will, Julius segera melontarkan teguran keras agar ia menghentikan segala spekulasi teoretis dan segera memulai praktik langsung. Julius menegaskan bahwa mempertanyakan kemampuan diri merupakan tindakan yang tidak bermakna. Instruksi yang diberikan bersifat elementer. Will hanya diwajibkan untuk memusatkan konsentrasi guna mempertahankan energi sihir pada pedang tersebut. Julius menginstruksikan Will agar menemukan metodenya secara mandiri tanpa memedulikan asal-usul sihir tersebut. Ia memberikan arahan teknis bahwa alih-alih berupaya mempertahankan wish pada intensitas penuh 100%, Will sebaiknya mereduksi alirannya hingga 1/100 atau bahkan 1/1000 dari volume orisinalnya. Will diwajibkan untuk fokus dalam menjaga aliran sihir berskala kecil tersebut di dalam pedangnya secara berkesinambungan. Secara ideal, Will harus mampu mempertahankan aliran tersebut selama menjalankan aktivitas harian, termasuk saat sedang tertidur. Apabila Will telah menguasai teknik tersebut, ia akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sesuai kebutuhan dalam pertempuran di masa mendatang. Julius menekankan bahwa tindakan yang sedang mereka lakukan saat ini sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai sihir. Ia meyakini bahwa Will akan kembali berhadapan dengan aliran energi serupa pada peristiwa pemekaran yang akan datang. Julius mengingatkan bahwa terdapat sosok yang telah membuktikan kepada kita bahwa jenis sihir apapun, terlepas dari tingkat kelemahannya, dapat bereaksi dengan sangat cepat apabila dioperasikan secara tepat. Menurut pandangannya, memiliki kapabilitas sihir sekecil apapun pada momentum pemekaran berikutnya akan menjadi keunggulan signifikan bagi Will. Will menyadari bahwa Julius sesungguhnya memanfaatkan Guardian miliknya guna melatih Will dalam mengendalikan sihir. Julius terus memberikan instruksi dengan nada keras serta mengingatkan bahwa terdapat banyak hal yang harus diselesaikan. Dalam kurun waktu 1 minggu saja, ia memerintahkan Will untuk menerapkan metode kerja mundur dari target akhir guna mengerucutkan prioritas tindakan. Sebab hafalan semata tidak akan efektif dalam situasi yang menuntut efisiensi tinggi. Will menganggap metode yang diberikan Julius sangat logis dan impresif, sehingga kita dapat memahami alasan Julius mampu menempati peringkat 3 besar di kelas. Saat Will menyampaikan rasa terima kasihnya, Julius justru menyatakan keheranannya mengenai ketiadaan faksi yang merekrut Will meskipun kecerdasannya sangat menonjol. Merespons pernyataan tersebut, Will seketika berteriak dengan penuh kekesalan bahwa situasi tersebut sepenuhnya merupakan kesalahan Julius sendiri. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan yang megah, Iris mempertanyakan alasan Elfaria tidak menganugerahkan restu atau blessing kepada Julius Reinberg. Elfaria memaparkan kedudukannya sebagai seorang watcher yang tidak dapat berdiam diri menyaksikan penyihir setingkat Julius berupaya mengejar ketenaran. Meskipun demikian, motif sesungguhnya bersifat jauh lebih personal. Elfaria merasa tersinggung akibat komentar Julius mengenai penampilan fisiknya saat tanpa busana serta tindakan perundungan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap Will. Kemarahan Elfaria memuncak ketika mengingat Julius juga telah menyebarluaskan informasi mengenai masa lalunya yang memalukan ke seluruh lingkungan akademi. Iris hanya dapat menghela napas panjang menanggapi konflik pribadi yang dialami Elfaria tersebut. Selanjutnya, Iris mengalihkan topik pembicaraan mengenai pandangan Master Aaron terhadap Will. Iris beranggapan bahwa Great Mage Aaron kemungkinan akan bersikap terbuka dalam menerima individu yang memiliki tekad serta kekuatan untuk menentukan jalannya sendiri. Akan tetapi, Iris mencermati bahwa Aaron tampak menunjukkan ketidaksenangan. Berbeda dengan Cauldron, saat membahas perihal eksistensi sebilah pedang yang memasuki dunia tongkat sihir ini, Iris menyatakan telah menelaah berbagai dokumen, namun tetap tidak berhasil menemukan informasi apapun yang berkaitan dengan wish. Kehadiran Will Serford beserta kekuatan wish tersebut telah menimbulkan guncangan besar terhadap institusi menara. Menurut pandangannya, seorang anak yang memiliki kemampuan untuk mengubah tatanan dunia tersebut pastilah merupakan sosok irregular. Iris merasakan keprihatinan serta kebingungan mengenai tindakan yang harus diambil terhadap Will, serupa dengan kegelisahan yang ia rasakan terhadap Elfaria. Ia mempertanyakan langkah yang akan diputuskan oleh pihak menara terhadap Will di masa mendatang. Sementara itu, Elfaria dengan rona wajah, kemerahan dan senyuman penuh muslihat berpikir untuk menempatkan Will di bawah perlindungannya dalam kapasitasnya
Sebagai seorang Watcher, Iris hanya dapat membatin bahwa Elfaria adalah gadis memikat yang memiliki pemikiran tidak senonoh dalam imajinasinya. Mengamati aura gelap yang terpancar dari Elfaria, Iris menyadari bahwa eksistensi Will dipastikan akan memicu perpecahan besar di internal menara pada masa depan. Kembali ke lokasi latihan, Julius menunjukkan keletihan yang signifikan dan mempertanyakan frekuensi repetisi latihan yang harus mereka jalani. Julius merasa murka akibat banyaknya entitas guardian miliknya yang hancur, sementara Will dinilai sama sekali tidak menunjukkan perkembangan. Julius melontarkan tuduhan bahwa Will secara sengaja menyia-nyiakan energi sihirnya. Will sendiri merasakan tekanan yang berat karena terlepas dari seberapa besar upaya yang dikerahkan, ia hanya mampu mempertahankan aliran sihirnya selama 50 menit. Sebelum akhirnya padam, Will menyadari bahwa Whis mengonsumsi energi dalam jumlah besar saat tidak diaktifkan, dan hal tersebut merupakan satu-satunya kelemahan Whis yang baru saja ia pahami. Will mengusulkan kepada Julius bahwa akan lebih efektif jika ia melakukan pendalaman materi mengenai Whis terlebih dahulu, sebelum berupaya menguasainya. Will berpendapat bahwa tidak ada satupun literatur di perpustakaan akademi yang memuat informasi mengenai sihir sejenis Whis. Ia berasumsi bahwa Mr. Wagner mungkin telah menemukan suatu petunjuk, namun tetap belum berhasil memahami prinsip dasar yang melandasi sihir tersebut. Julius segera menginterupsi pembicaraan dan mengungkapkan bahwa klon miliknya saat ini tengah bekerja keras mencari informasi pada seluruh literatur di perpustakaan lembaga. Bahkan ia telah mengutus satu klon untuk menemui Eliza. Will merasa sangat terkejut saat menyadari bahwa Julius mampu mengendalikan klon As Wise tersebut dari jarak jauh dengan sangat mahir. Julius menegaskan bahwa mereka harus melatih kekuatan serta menghimpun informasi secara bersamaan karena waktu yang tersisa hanya 1 minggu. Julius tampak mengalami tekanan hebat dan memegangi kepalanya, seraya mengakui kebenciannya terhadap aktivitas multitugas karena proses pengolahan informasi dari klon-klon miliknya menimbulkan kekacauan pada pikirannya. Will yang merasa terharu kemudian mempertanyakan alasan Julius bersedia bekerja sedemikian keras untuknya. Julius membentak Will agar segera menyadari keadaan serta menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan agar di masa depan Will mampu menolong dirinya sendiri. Bagi Julius, takdir sebagai anggota keluarga Rainberg adalah mencapai puncak serta menjadi penyihir yang melampaui siapapun, di mana ia hanya memanfaatkan Will untuk mencapai tujuan tersebut. Julius turut menegaskan kembali komitmennya untuk membantu Will, sebab seorang bangsawan pantang mengingkari janji yang telah diucapkan. Will teringat saat Julius memenuhi janji untuk memohon maaf kepada Donan pasca kekalahannya dalam festival sihir agung. Sembari tersenyum, Will menyatakan bahwa Julius sesungguhnya adalah individu yang sangat berbudi luhur. Will merenungkan bahwa kebajikan bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Colette senantiasa memberikan bantuan, sementara Tuan Wagner menunjukkan kepedulian melalui teguran-tegurannya. Will beranggapan bahwa meski kebaikan Julius mungkin didasari oleh tuntutan kewajiban sebagai bangsawan, hal tersebut tetap menjadikannya sosok yang luar biasa. Julius yang merasa sangat malu dan risih segera memerintahkan Will agar berhenti berbicara karena merasa muak. Walaupun jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasa tersentuh. Julius memutuskan untuk mengakhiri aktivitasnya guna beristirahat, sementara Will yang masih dipenuhi semangat memilih untuk tetap berada di lokasi tersebut demi melanjutkan latihannya. Will menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas bantuan yang telah diberikan oleh Julius. Namun saat Julius melangkah pergi, apresiasi tersebut justru memicu gejolak emosi di dalam batinnya. Sambil menghela napas panjang di tengah padang rumput, Julius melakukan refleksi dengan ekspresi wajah yang sinis. Ia mempertanyakan hakikat dari predikat baik dan menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ia sama sekali tidak memiliki kepedulian untuk menjadi sosok yang baik. Memori Julius beralih ke masa kanak-kanak pada saat ia masih merupakan tuan muda Julius yang lugu, bertempat di sebuah taman. Seorang pelayan bernama Anna menyanjungnya sebagai anak yang sangat baik ketika ia sedang mendekap seekor kucing. Dengan penuh kebanggaan, Julius kecil saat itu menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang bangsawan untuk melindungi pihak yang lemah. Anna kemudian tersenyum ramah seraya mengusap kepalanya, tindakan yang membuat Julius merasa sangat dihargai. Kala itu, Julius mempertanyakan apakah Anna menyukainya apabila ia menjadi orang baik, dan Anna menjawab bahwa mereka semua sangat mencintai Julius ketika ia berperilaku terpuji. Akan tetapi, memori indah tersebut kini terasa getir bagi Julius dewasa, yang memandang seluruh peristiwa tersebut hanyalah sebuah dusta belaka. Julius meyakini bahwa di masa lalu ia telah berupaya menjadi individu sebaik mungkin, namun ia tetap gagal memperoleh apa yang diinginkan, khususnya terkait hubungannya dengan Elfaria. Baginya memiliki rasa belas kasihan tidak memberikan kegunaan apapun apabila sikap egois terbukti jauh lebih dihargai di dunia ini. Ia mulai mengubah prinsip hidup dengan memamerkan bakat
mengeksploitasi orang lain demi ambisi pribadi, serta merendahkan pihak-pihak yang lemah. Julius merasa jauh lebih bahagia melalui pola hidup tersebut dibandingkan saat ia berupaya menjadi sosok yang baik. Ia bahkan menganggap individu dari dunia luar sebagai entitas busuk dan memandang rendah mereka yang dinilai lebih hina daripada binatang. Dengan amarah yang meluap, Julius menyatakan bahwa identitas dirinya yang baik telah lama mati karena ia sendiri yang melenyapkannya. Sementara itu, bertempat di menara strata pertama, khususnya di laboratorium Kreutz, sebuah rencana jahat tengah berlangsung. Sosok yang sedang memantau layar menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Will dan Julius akan berakhir sia-sia. Ia menginstruksikan asistennya Charles untuk segera mengirimkan surat kepada kelompok bernama Colorless. Pria berkacamata tersebut menyeringai licik, seakan telah menyusun strategi untuk menghancurkan harapan Julius dan Will. Di sisi lain, Julius yang tengah melintasi koridor menara seorang diri mulai merasakan keganjilan. Ia menyadari bahwa melangkah tanpa tujuan merupakan kekeliruan, karena saat ini ia tidak mengetahui posisi keberadaannya. Ketika ia sedang mempertanyakan apakah dirinya telah memasuki wilayah penjara bawah tanah, seketika serangan sihir kilat melesat ke arahnya. Julius hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi, namun nalurinya memaksa ia segera merunduk dan merapalkan sihir es guna melindungi diri. Di hadapannya muncul 3 penyihir tingkat tinggi dari lembaga dengan gestur yang sangat tidak bersahabat. Ketiga penyihir tersebut mengungkapkan bahwa mereka telah menerima instruksi dari atasan untuk menangani sepasang penyihir tidak sopan yang memperlakukan halaman mereka layaknya taman bermain. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, yakni menghentikan sesi pelatihan Julius dan Will yang dianggap menjijikan. Julius seketika meluapkan kemarahannya karena menyadari bahwa mereka dikirim guna memastikan kegagalan kita dalam tahap pemekaran berikutnya. Julius mengejek mereka karena berani mengeklaim diri sebagai penyihir menara namun bersedia melakukan tugas kotor semacam itu. Akan tetapi, ketiga penyihir yang terdiri atas Tony, Mary, dan Aaron tersebut ternyata memiliki alasan yang sangat mendesak. Mereka mendaki menara tanpa dukungan faksi manapun dan selama ini senantiasa dihina sebagai kelompok colorless. Di setiap sudut menara, mereka meyakini bahwa Julius, yang terlahir dari kalangan bangsawan, tidak akan pernah memahami penghinaan yang mereka alami. Mereka enggan menghabiskan sisa usia hanya sebagai pelayan di menara yang bertugas menjaga mesin siang dan malam. Sosok Kreutz telah menjanjikan rekomendasi untuk bergabung ke dalam faksi apabila mereka berhasil menyingkirkan Julius, dan bagi mereka hal tersebut merupakan satu-satunya kesempatan untuk meningkatkan derajat sosial mereka. Julius pada akhirnya tersudut dan jatuh terduduk dengan luka di wajahnya. Ia menyadari bahwa dirinya tengah berhadapan dengan para penyintas budaya menara yang sangat kompetitif, yakni individu yang bersedia menanggalkan kehormatan demi membebaskan diri dari jeratan status sosial mereka. Kendati ia memandang mereka sebagai entitas yang tidak berharga, Julius mengakui bahwa mereka tetap merupakan penyihir tingkat tinggi. Kondisi Julius saat ini sangat tidak menguntungkan, karena ia telah menguras banyak energi pasca penggunaan sihir terhadap Guardian serta pembentukan banyak klona sebelumnya. Ketertinggalan jumlah personel membuat posisinya kian kritis, sehingga saat ini ia hanya mampu memberikan perlawanan melalui ujaran yang tajam. Melalui seringai berdarah yang mengerikan, Julius melontarkan cemoohan kepada Tony, Mary, dan Aaron secara personal. Ia menyebut Tony sebagai senior, Mary sebagai sosok yang angkuh, dan Aaron sebagai junior yang pongah. Julius menertawakan kegagalan mereka yang mulanya hadir sebagai individu jenius namun akhirnya menetap sebagai pecundang. Ia menegaskan betapa hinanya posisi mereka yang harus bertugas secara bergantian menjaga mesin menara, dan dengan tegas Julius menyatakan bahwa ia lebih memilih kematian daripada harus menjadi bagian dari kelompok tersebut. Julius berseru dengan martabat tinggi guna mengingatkan mereka bahwa sosok yang sedang mereka hadapi adalah Julius Reinberg. Melalui sorot mata yang memancarkan ambisi besar, ia berikrar akan memanfaatkan sarana serta individu apapun dalam upayanya menaklukkan menara dan mewarisi kedudukan penyihir agung Elfaria. Meskipun nuraninya sempat mengenang senyuman lembut Anna,